kembali di dalam acara Santapan Rohani. Mari sebelum kita bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau telah menolong kami, telah berikan kesempatan kepada kami. Pada kesempatan hari ini kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu menolong kami dan memampukan kami untuk menjalani hidup ini, Bapa. Firman-Mu yang membuat kami mampu untuk melewati perjalanan hidup kami dari sehari ke sehari, dari waktu ke waktu, untuk terus menyertai kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, takutlah akan Tuhan. Ya. Takutlah akan Tuhan. Nah, mengapa kita harus takut akan Tuhan? Nah, mari kita akan belajar bersama dengan kitab Mazmur pasal 34. Ya, pasal 34 ayat 1 ayat 10 ya. Ayat 1 yang disambung ayat 10 dan 11. Ayat 1 berkata demikian, pada waktu itu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Nah, ini Daud pada waktu itu dia dikejar-kejar oleh Saul. Ya. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia dalam keadaan kebingungan. Dia harus pergi kemana? Ya, pergi ke padang gurun, dikejar di padang gurun. Ya, pergi ke orang Filistin, dia dikejar ke orang Filistin. Pergi kemana saja, dia dikejar-kejar oleh Saul. Ya, dan seluruh pegawai-pegawainya semua mengejar Saul. Untuk apa? Untuk membunuh Saul. Nah, kenapa? Karena Saul dianggap sebagai Daud itu dianggap sebagai musuh Saul, ya, yang akan membahayakan bagi pemerintahannya. Ya, tetapi Daud orang yang takut akan Tuhan, Daud orang yang cinta Tuhan, Daud orang yang mengasihi Tuhan. Ya, sehingga ayat yang ke-11 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu orang yang takut akan Tuhan. Perbandingannya saudara, ya, perbandingannya singa muda, ya, singa muda, ya, dengan orang yang takut akan Tuhan. Itu jauh lebih hebat orang yang takut akan Tuhan. Alkitab mengatakan singa-singa muda bisa merana kelaparan, tetapi orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Oleh sebab itu, mari kita mau pastikan, kita mau jadikan hidup kita itu menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ya, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang yang takut akan Tuhan. Nah, tapi kenapa kok banyak orang yang tidak takut akan Tuhan? Nah, yang pertama, karena mereka banyak yang tidak mengerti. Yang kedua, mereka diperdaya oleh roh-roh jahat, penghulu-penghulu angkasa, yang mereka tidak punya rasa takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, mungkin karena mereka karena kedegilannya, kebebalannya, yang tidak punya rasa takut akan Tuhan.
Nah, padahal orang yang takut akan Tuhan itu sangat luar biasa. Ya. Orang yang takut akan Tuhan itu tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 10 dan 11 itu dialami oleh Daud pada saat itu. Ya, Daud itu pergi merantau. Ya, bukan sendirian merantaunya, tapi dengan jumlah yang sangat besar. Ya, diiringi dengan 600 keluarga. Kalau saudara baca di situ dalam kitab 2 Samuel, kitab raja-raja, kitab Tawarik, dia harus menanggung orang sebanyak itu. Dia dikejar-kejar oleh musuh. Musuhnya siapa? Mertuanya sendiri. Kalau musuhnya dari luar, no problem, nggak masalah. Ini mertuanya sendiri, saudara. Ya, mertuanya seorang raja lagi. Nah, seorang raja itu punya ajudan, punya panglima, ya, punya mata-mata. Ya, kemana dia pergi? Ya, dia dikejar-kejar. Tapi luar biasa, satu hal yang menjadi prinsip bagi Daud, dia orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara dan saya mau menjadi orang yang takut akan Tuhan, ya, di sini saya kasih tahu, ya. Ayat ini dikatakan dalam Amsal pasal 10, ya. Ayat ini berkata begini, ya. Amsal pasal 10, ya. Ayat ini berkata demikian, takut akan Tuhan, ya, memperpanjang umur. Luar biasa kan? Ya. Takut akan Tuhan itu memperpanjang umur. Ya, Amsal pasal 10 ayat 26 dan 27, ya. Jadi takut akan Tuhan itu akan memperpanjang umur. Ya, yang pertama, orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang kedua, takut akan Tuhan itu akan memperpanjang umur. Saudara, kalau saudara pengen panjang umur, gak usah neko-neko, ya. Buat saja hidup kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Pasti umurnya diperpanjang, ya, umurnya diperpanjang, ya. Tetapi umur orang fasik diperpendek. Nah, ini saudara. Saudara tinggal pilih saja. Kalau saudara mau jadi orang yang panjang umur, sehat walafiat, ya jadilah orang yang takut akan Tuhan. Kalau mau cepat, ya umurnya diperpendek, ya jadilah orang fasik, kan gitu. Tapi saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang fasik. Orang fasik itu kasihan, ya, di mata Tuhan tidak berkenan, di mata manusia pun juga tidak berkenan, ya. Nah, lalu dalam ayat selanjutnya, ayat ini berkata demikian, bagian yang ketiga, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Wow, luar biasa, ya. Jadi ketentraman hidup manusia itu bukan tergantung pada masalah harta kekayaan. Harta kekayaan perlu, sandang papan pangan perlu, ya. Fasilitas perlu, mungkin perlu kendaraan, mungkin perlu mobil, mungkin perlu rumah bagus, ya. Perlu disayang istri, perlu disayang anak-anak. Tetapi itu bukan menjamin untuk kita bisa hidup tentram, ya. Tetapi ketika kita hidup tentram itu kita akan dapat ketika kita takut akan Tuhan. Iblis gak suka saudara menikmati ketentraman. Itu sebabnya saudara dibuat untuk menjadi orang yang tidak takut akan Tuhan. Dibuat saudara gundah gulana, kacau, ya, supaya apa? Saudara gak menikmati. Tetapi Tuhan mau hari ini mengajak supaya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang kita bisa menikmati ketentraman yang besar itu, ya. Lalu bagian yang keempat, saudara, ya. Keempat, takut akan Tuhan adalah sumber
kehidupan. Wow. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Di mana ada orang takut akan Tuhan, di situ ada sumber kehidupan. Ya, sumber kehidupan. Ya. Sumber kehidupan itu seperti apa? Contohnya kita dikaruniai kesehatan, ya, kita dikaruniai ketenteraman, kita dikaruniai damai sejahtera. Itu sumber kehidupan, saudara. Ya, oleh sebab itu marilah kita tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sebab kita ini, saudara, hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Hidup kita sudah dibeli dengan harga lunak, dibayar. Ya, oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Tubuh kita itu kita pakai untuk memuliakan Allah. Ya, supaya apa? Supaya kita di dalam kehidupan kita ada kehidupan, ada sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu datanya dari mana? Dari Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada kita orang yang takut akan Tuhan, sehingga kita diberi sumber kehidupan. Ya. Sumber kehidupan itu ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup." Itu, saudara. Ya. Jadi walaupun sudah mati akan hidup. Kenapa? Karena ada sumber kehidupan. Itu terjadi Lazarus ketika dia mati. Dia sudah mati 4 hari, sudah busuk, kata orang. Ya, bukan hanya kata orang, mungkin kita sendiri juga mengatakan demikian. Kalau orang sudah mati 4 hari, pasti sudah busuk. Tapi Tuhan katakan di mana dia berada, akan membangkitkan dia. Dan dia bisa bangkit. Dan dia hidup, dia berjalan, dia sehat. Saudara, kenapa? Karena ada sumber kehidupan. Oleh sebab itu, pastikanlah bahwa kita ini hidup takut akan Tuhan. Ya. Yang terakhir, ya, bagian yang keempat berkata, ya, sehingga terhindar dari jerat maut. Maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Musuh yang terakhir itu maut. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 26, ya. Musuh yang terakhir itu maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kita terhindar dari jerat maut. Puji Tuhan. Ya. Dan ayat selanjutnya dikatakan, anak-anaknya akan dapat perlindungan dari Tuhan. Ya. Orang yang takut akan Tuhan itu anak-anaknya dapat perlindungan dari Tuhan. Saudara, luar biasa. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pastikan bahwa kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya. Orang yang takut akan Tuhan, saudara, ada ketenteraman dan ada ketenangan. Orang yang takut akan Tuhan, ada sumber kehidupan. Anak-anaknya dilindungi demi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji, hormat dan syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau nama di atas segala nama. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Dan segala lutut berterus segala tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa, kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau yang telah mengalahkan maut, dan Engkau yang telah memberikan suatu kemenangan kepada kami, yang kami terhindar dari jerat maut. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Anak cucu kami diberkati, anak cucu kami dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa semua anak-anak-Mu, umat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, Engkau memberkati, berikan ketenangan, berikan ketenteraman, berikan kecukupan Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Anak cucunya diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.